Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Dipaparkan oleh saya, Nilawati Wardani, SPD MSI, Guru SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, calon guru penggerak Angkatan 6. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Tujuan yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif merupakan akronim dari B, A, G, J, dan A, yang masing-masing adalah B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak. Visi yang saya buat sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan berdaya saing global dengan menerapkan merdeka belajar, menghasilkan lulusan berjiwa leadership, dan melanjut ke perguruan tinggi. Penjabaran setiap visi. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Penjabaran setiap visi tentang berdaya saing global maksudnya adalah guru maupun siswa selalu adaptif melakukan perubahan-perubahan dalam arti mampu merubah pola pengajaran yang lama dengan pola yang aplikatif dan kreatif, sehingga kita harapkan anak-anak kita dapat lebih aktif, sehingga mereka lebih percaya diri, meningkatkan kompetensinya untuk bersaing secara global, baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi atau memanfaatkan teknologi. Lanjutan tentang penjabaran setiap visi mengenai merdeka belajar. Maksudnya adalah siswa mampu merdeka dalam belajar, mampu kenali potensi diri, bakat dan minat, serta kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat alam dan selaras dengan kodrat zaman. Masih penjabaran setiap visi tentang berjiwa leadership, maksudnya yaitu
siswa akan menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin bagi dirinya sendiri maupun orang lain, pemimpin yang sesuai dengan kodratnya yang sudah ia miliki, kodrat alam atau minat dan bakat serta kodrat zaman. Kelanjutan tentang penjabaran setiap misi, yaitu mengenai menghasilkan lulusan yang siap melanjut ke perguruan tinggi. Maksudnya adalah diharapkan siswa SMA adalah lulusannya melanjut ke perguruan tinggi. Berbeda halnya dengan SMK, lulusannya dipersiapkan untuk siap bekerja dan memiliki skill tertentu. Prakarsa perubahan diri mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan berdaya saing global dengan menerapkan Merdeka Belajar, menghasilkan lulusan yang berjiwa leadership dan melanjut ke perguruan tinggi. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Pertama, tentang buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berdaya saing global dengan menerapkan Merdeka Belajar, sehingga menghasilkan lulusan yang berjiwa leadership dan melanjut ke perguruan tinggi? Pertanyaan yang kedua, potensi atau aset apa saja yang dimiliki oleh peserta didik, guru, pembina ekstrakurikuler, dan setiap elemen dalam sistem di sekolah yang dapat diberdayakan demi tercapainya visi sekolah. Tindakan yang dapat diambil adalah: pertama, memberdayakan potensi OSIS, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek lainnya, pembina OSIS dan MPK, pembina OSN atau Olimpiade Sains Nasional, PCL atau pecinta lingkungan, pramuka, paskibra sekolah, KSK atau Kesatuan Siswa Kristen, Rohis atau Rohani Islam, PMR atau Palang Merah Remaja, Sanggar Tari Sekolah, kesemuanya organisasi-organisasi pada ekstrakurikuler di atas itu ditujukan untuk pembinaan mental cinta lingkungan, tangguh, nasionalis, religius, akhlak mulia, tanggap terhadap situasi darurat, mencintai budaya, tarian tradisional maupun modern, sehingga memperkaya khasanah budaya nasional, jiwa patriotik, nasionalis, dan Pancasilais, yang kesemuanya bermuara pada mental profil pelajar Pancasila, siswa berjiwa leadership atau kepemimpinan diri dan organisasi. Masih tentang buat pertanyaan utama atau define, tindakan yang dapat diambil berikutnya adalah memberdayakan potensi OSIS, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, Wakasek, Kesiswaan, dan selanjutnya mempertahankan dan meningkatkan adanya kegiatan pengajian bagi siswa putri di hari Jumat sepulang sekolah, pembiasaan Sabtu ceria dengan melakukan senam profil pelajar Pancasila sebelum KBM di hari Sabtu dimulai, pengajian guru-guru di tiap bulan di hari Minggu dari rumah ke rumah. Hal ini juga bermuara kepada pembentukan mental profil pelajar Pancasila, pemberdayaan guru TIK dan lab komputer dalam melatih mengajarkan siswa dalam ilmu komputer dan informatika, sehingga bermuara kepada pencapaian siswa berdaya saing global, pemberdayaan guru-guru sains, fisika, biologi, dan matematika dalam pemberdayaan laboratorium sebagai media pembelajaran saintifik demi mendukung pembelajaran intrakurikuler dan bidang akademik sebagai modal siswa untuk melanjut ke perguruan tinggi. Masih tindakan dari
Bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama atau define. Kelanjutan tindakannya adalah adanya pemberdayaan guru BP atau BK, tenaga administratif atau tata usaha yang handal dan menguasai IT, petugas kebersihan, petugas jaga malam, satpam, pagi, siang atau sore, paguyuban orang tua siswa dalam grup WA, dan komite sekolah dalam bergotong royong menyandang dana untuk hal-hal yang tidak tercover oleh dana BOS. Pemberdayaan kebiasaan dalam memberikan sumbangan orang tua siswa, siswa itu sendiri, guru meninggal dunia, mengaktifkan orsos guru-guru baik suka maupun duka. Tahapan Bagja berikutnya adalah A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan adalah 1. Siapa sajakah warga sekolah yang akan diberdayakan untuk mensukseskan visi sekolah? Yang kedua, hal-hal baik apa yang menjadi aset sekolah? Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung tercapainya visi sekolah? Lanjutan pertanyaan dalam tahapan Bagja yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Yang keempat, mengenai ekstrakurikuler apa saja yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya visi sekolah. Yang kelima, siapakah orang-orang di luar sekolah namun mempunyai kontribusi dan terkait sebagai pendukung dan sebagai stakeholder pendidikan? Tindakan yang telah diambil pada tahapan Bagja yang kedua ini atau A, yaitu ambil pelajaran, adalah yang telah dilakukan tindakannya seperti 1. Diskusi dan koordinasi antara Kasek dengan guru-guru mata pelajaran, BP atau BK, tata usaha atau administratif, para wakasek, guru-guru pembina OSN, OSIS, PCL, MPK, PMR, Pramuka, Rohis, KSK, KIR atau Karya Ilmiah Remaja, wali kelas, anggota dan pengurus orsos guru, komite sekolah, perwakilan paguyuban orang tua siswa dalam mempertahankan dan meningkatkan hal-hal baik dan kebiasaan baik demi tercapainya visi sekolah. Yang kedua, masih lanjutan tindakan ambil pelajaran atau discover, yaitu diskusi dengan pihak orang tua siswa atau perwakilan paguyuban orang tua siswa dan komite sekolah, para pemangku kebijakan pendidikan. Yang ketiga, melakukan pendekatan dan survei terhadap siswa, orang tua siswa tentang bagaimana mereka berkontribusi terhadap pencapaian visi sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dengan semua elemen sekolah dan para pemangku kebijakan pendidikan demi tercapainya visi sekolah. Masih lanjutan tindakan A, ambil pelajaran atau discover. Yang kelima tindakannya yaitu senantiasa mencari data-data atau hal-hal terobosan baru untuk meningkatkan pemberdayaan OSN agar memenangkan kejuaraan seperti bekerja sama dengan POSI, honor konsumsi yang layak bagi guru-guru pembina OSN, dan memberi reward kepada sang guru pembina apabila siswanya meraih juara. Tahapan Bagja berikutnya yang ketiga adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah 1. Bayangan atau gambaran apa yang dapat dilihat di masa depan di sekolah tempat saya bertugas sehubungan dengan tercapainya visi sekolah? Yang kedua, apakah hal positif yang bisa dilihat dari terwujudnya visi sekolah? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut dari program ini? Tindakan dari Bagja yang ketiga yaitu G atau gali mimpi atau dream tadi adalah
Tindakan-tindakan yang telah diambil adalah diantaranya satu, membuat catatan hal-hal baik apa yang telah dicapai, dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Yang kedua, tindakan yang telah diambil adalah membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian visi sekolah. Tindakan yang ketiga adalah mendokumentasikan setiap kegiatan dan mempublikasikan ke media sosial sebagai wujud laporan keberhasilan kepada publik. Tahapan Bagja yang keempat adalah J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan adalah satu, langkah-langkah sederhana apa yang harus diambil untuk pencapaian visi sekolah? Yang kedua, langkah-langkah terobosan besar apa yang harus disusun dan dijalankan demi tercapainya visi sekolah? Pertanyaan yang ketiga adalah, tindakan atau kegiatan KBM atau intrakurikuler bagaimana yang harus dilakukan oleh guru mata pelajaran demi tercapainya visi sekolah? Masih lanjutan tentang pertanyaan G atau gali mimpi tadi, yang keempat adalah tindakan, kegiatan, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh guru-guru pelatih OSN, Pramuka, KIR, O2SN, MPK, PCL, PMR, Rohis, KSK, Paskibra, lomba bidang seni dan olahraga, drum band, demi menjadi juara pada bidang masing-masing. Apa saja tindakan atau pada Bagja J, yaitu jabarkan rencana atau desain? Tindakan-tindakan yang telah diambil adalah satu, mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler dari mulai jadwal, organisasi materi, dan soal-soal menembus juara. Yang kedua, mengadakan pelatihan implementasi kurikulum merdeka kepada guru-guru mata pelajaran sehingga kegiatan KBM mengacu kepada pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam menuntun siswa, menyajikan pembelajaran yang paikem, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lanjutan dari tindakan J atau jabarkan rencana atau desain adalah yang ketiga, mempraktekkan kegiatan miniatur pemilu oleh MPK dalam pemilihan pengurus OSIS dan pengurus MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Yang keempat, memberdayakan pelatih profesional dalam pembinaan bidang seni drum band, OSN, dan olahraga tertentu. Yang kelima, mengoptimalkan pemberdayaan guru seni tari dan sanggar tari sekolah dalam melatih siswa untuk penguasaan tari tradisional dan modern. Yang keenam, menciptakan setiap elemen sekolah demi terciptanya organisasi ideal di sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Urutan Bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan adalah satu, siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam meraih ketercapaian visi sekolah? Yang kedua, bagaimana menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat dalam mencapai visi sekolah? Yang ketiga, bagaimana mengelola konflik atau meminimalisir risiko terhadap efek samping dalam setiap tindakan demi tercapainya visi sekolah. Yang keempat, apakah pembelajaran yang dapat dipetik dari setiap proses yang telah dilakukan dalam pencapaian visi sekolah? Yang kelima, kapan dimulainya eksekusi dari tiap rancangan kegiatan dalam pencapaian visi sekolah? Tindakan dalam urutan Bagja A, atur eksekusi atau delivery ini adalah tindakan-tindakan yang telah diambil diantaranya satu,
yang terlibat dalam pencapaian setiap tindakan pencapaian visi sekolah adalah setiap unsur atau elemen yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BBBK, guru pelatih ekstrakurikuler, wali kelas, siswa, pembina OSIS, organisasi lainnya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, atau stakeholder pendidikan atau stakeholder sekolah. Yang kedua, tindakannya adalah masing-masing unsur atau elemen diselaraskan dengan mengatur peran dan tindakan termasuk mengatur jadwal kegiatan. Tindakan yang ketiga adalah segala resiko yang timbul diminimalisir dan konflik diselesaikan dengan membangun komunikasi dan metode win-win solution. Yang keempat, tindakan yang diambil adalah mengambil pelajaran atau ibroh dari setiap konflik yang timbul dan setiap proses yang dilakukan dalam pencapaian visi sekolah. Yang kelima, eksekusi dari setiap rancangan kegiatan pencapaian visi sekolah dimulai dari awal perekrutan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, lalu dilanjutkan ke semester-semester selanjutnya hingga visi tercapai. Demikian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual sehubungan dengan visi sekolah yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.